Siapa yang tak mengenal serangga ini? Serangga yang terlihat cukup menakutkan bagi sebagian orang, namun juga mampu membuat terpukau dengan kegigihannya dalam bekerja. Perlu diketahui bila organisme ini sangatlah penting untuk kelanjutan hidup manusia. Bahkan Albert Einstein pernah mengungkapkan jika lebah menghilang dari bumi, maka kita hanya punya waktu 4 tahun untuk bertahan hidup. Dan sepertinya saat ini kepunahan lebah sangat mungkin terjadi akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh manusia, terutama untuk di sektor pertanian. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan serangga cantik yang biasa kita sebut lebah madu. Lebah terkenal akan kebiasaannya dalam hidup berkelompok meskipun tidak semua lebah hidup demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau family Apoidae atau serangga. Bersayap selaput untuk saat ini ada lebih dari 20.000 spesies yang diketahui dan dapat ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Sebagai serangga, lebah memiliki sepasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah sering membuat sarang di daerah perbukitan, di pohon kayu, bahkan pada atap rumah. Sarang lebah terbuat dari lilin lebah yang bisa didapat dengan cara lebah betina akan mengkonsumsi sekitar 5 ounce madu dan akan mengekstraknya kembali untuk mendapatkan sekitar 1 ounce lilin lebah. Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari nektar bunga atau sekresi dari bagian tertentu pada tanaman. Proses pembuatan madu dimulai ketika lebah pekerja mengumpulkan nektar dari bunga-bunga dengan menggunakan proboscis atau lidah mereka. Nektar ini kemudian disimpan dalam kantung madu dan dibawa kembali ke sarang. Di dalam sarang, lebah pekerja mengolah nektar tersebut dengan mengunyahnya dan melepaskan enzim tertentu. Proses ini memecah sebagian besar kadar air dalam nektar, mengubah gulanya menjadi jenis gula yang lebih sederhana, dan memungkinkan fermentasi yang diperlukan agar madu bisa bertahan lama. Kandungan madu yang dihasilkan sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh jenis bunga atau tanaman tempat nektar dikumpulkan, atau juga dari faktor lingkungan lainnya. Madu memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi alami sehingga sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai kondisi mulai dari sakit tenggorokan hingga luka bakar. Konsumsi madu juga dikaitkan dengan manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan batuk, dan menyediakan sumber energi yang baik karena kandungan gulanya. Jarum penyengat pada lebah, khususnya lebah pekerja, berbentuk runcing dan memiliki rongga. Jarum sengat pada lebah pekerja punya duri menyamping dan bergerigi yang berbentuk seperti tombak. Saat jarum sengat menempel ke tubuh lawan, kantong racun akan melepaskan isinya melalui saluran di alat penyengat. Saat jarum sengatan lebah menempel di kulit musuh, mereka akan mencoba berbagai cara untuk membebaskan diri. Namun, dalam proses ini biasanya bagian bawah perut lebah bisa pecah, dan kemudian dapat membuat lebah mati. Tindakan seperti ini sebenarnya merupakan proses autotomi atau proses suatu organisme seperti cicak yang dapat meninggalkan bagian tubuhnya. Namun, proses autotomi yang terjadi pada lebah dan cicak ini berbeda. Lebah pekerja tidak bisa tetap hidup setelah menyengat dan kehilangan bagian tubuhnya. Namun perlu diingat, tidak semua lebah akan mati saat selesai menyengat. Seperti halnya ratu lebah atau tawon, mereka tak punya gerigi di jarum sengatnya. Hal ini membuat ratu lebah dan tawon bisa melepaskan diri lebih mudah setelah menyengat musuh.
Sarang lebah yang biasa kita lihat dan temukan biasanya memiliki bentuk heksagonal atau segi enam, yang artinya lebah memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan perhitungan matematis untuk mengukur panjang dan sudut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan, bahan baku yang dibutuhkan lebah akan menjadi lebih sedikit jika membuat sarang berbentuk segi enam dibandingkan berbentuk segitiga maupun persegi, sehingga bentuk yang paling ideal untuk membuat sarang lebah adalah segi enam atau heksagonal. Manusia dan lebah madu tentu saja merupakan makhluk yang sungguh berbeda. Akan tetapi, berdasarkan penelitian, ada kesamaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya antara keduanya, yaitu dalam hal interaksi sosial. Sebuah tim ilmuwan dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika, yang mengembangkan riset dari penelitian sebelumnya secara eksperimental mengukur jaringan sosial lebah madu, dan juga bagaimana cara hewan ini berkembang dari waktu ke waktu. Riset ini memaparkan bahwa para peneliti menemukan adanya kemiripan antara jejaring sosial lebah madu dengan jejaring sosial manusia. Kesamaan ini dijelaskan melalui pemodelan hipotetis, yang tentunya disesuaikan dengan mekanisme fisika, statistik melalui pendekatan biologi. Penelitian intensif dengan meletakkan kode pada tubuh lebah agar secara otomatis dapat diamati, terutama di mana saja lebah madu bersarang, arah pergerakan, dan pasangan interaksinya. Dalam studi tersebut, para peneliti fokus pada trofalaksis, yaitu transfer makanan cair yang dilakukan dari mulut ke mulut lebah madu. Trofalaksis ternyata digunakan tidak hanya untuk makan, tetapi untuk berkomunikasi, yang menjadikan sistem ini sebagai model untuk mempelajari cara berinteraksi sosial. Dengan cara tersebut, jaringan sosial dapat dibangun dalam rentang waktu, atau yang dinamakan jaringan temporal. Dari sini kita bisa memahami bila lebah memiliki karakteristik unik dan daya tarik tersendiri yang dapat disamakan dengan interaksi manusia. Contohnya, manusia akan lebih memilih berinteraksi dengan teman, kerabat, atau anggota keluarga yang sudah dikenal sebelumnya, ketimbang dengan orang asing. Begitu pula dengan lebah, jika seekor lebah berinteraksi dengan lebah lain, maka dapat dianggap ada semacam kesamaan atau kecocokan di antara mereka sebagai ukuran ketertarikan antara satu dengan lainnya. Jika tidak ada kesamaan frekuensi virtual, maka seekor lebah akan mencari lebah lainnya, bahkan menjauh, sehingga tidak terjadi interaksi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari serangga ini bahwa lebah madu merupakan organisme yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Dan kita sebagai manusia sudah sewajarnya untuk membantu mempertahankan populasi lebah madu. Karena bila lebah madu tidak ada, kita akan kehilangan pasokan madu. Di bumi, pohon kapas akan gagal panen, terlebih sayur dan buah juga akan gagal panen. Hal ini dapat membuat tubuh manusia akan mengalami malnutrisi. Dengan berbagai sektor kebutuhan hidup yang jadi langka akibat dari punyahnya lebah, maka perusahaan-perusahaan pangan, pakaian, atau yang terkait dapat mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pengangguran terjadi di mana-mana, sehingga angka kriminalitas pun akan meningkat. Terima kasih sudah menyaksikan video dari World Cine Minutes sampai saat ini. Bila kamu tertarik dengan seputar dunia hewan, kamu bisa like video ini dan berlangganan di channel kami. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin tertarik dengan pembahasan di channel kami. Kami juga membuka dukungan melalui Saweria. Jika kalian ingin membantu perkembangan channel ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi.